Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Di dalam dunia dan di dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hamba yang dikasihinya, hamba-hamba yang diberikan perhatian khusus, mendapatkan perhatian khusus, penglihatan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merekalah yang menjadi panutan kita, menjadi penunjuk jalan kita selama kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah para ulama. Keberadaan mereka di muka bumi, keberadaan mereka di tengah-tengah kita, di sebuah negara, di suatu desa, di suatu kota adalah sebagai pelipur lara, adalah sebagai obat, adalah sebagai tempat rujukan kita ketika kita mendapatkan suatu problem dalam kehidupan kita, baik itu yang berhubungan dengan dunia kita atau akhirat kita. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, wa baqiyatun fil asri minhum ummiru litakuna fihim mit'atul mutamatti'i. Dan beberapa sisa-sisa daripada mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bagi umat yang ada di sekitarnya mit'atul mutamatti'i, sebagai pelipur lara, sebagai tempat rujukan mereka terhadap masalah-masalah mereka yang mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka. Karena itu seorang hamba, seorang manusia hendaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan para ulama, keberadaan para hamba-hamba yang mempunyai perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mencabut sebuah ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan cara, yaitu dengan mencabut para ulama. Karena itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, wa an Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbitul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut sebuah ilmu langsung dicabut dari seorang hambanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut sebuah ilmu dengan mencabut para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Sehingga tidak tersisa seorang alim pun di dunia ini, seorang alim pun, hingga para manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Ketika mereka ditanya, orang-orang bodoh tersebut ditanya, natijahnya apa? Hasilnya apa? Mereka memfatwakan fatwa mereka dengan tanpa ilmu, tanpa dasar dengan suatu ilmu. Fadallu wa adallu. Maka orang yang bertanya sesat dan orang yang ditanya juga menyesatkan orang yang lain. Karena itu setiap ketika kita bertemu dengan orang alim di daerah kita ataupun di sekitar kita, terhadap ada orang alim, orang yang mempunyai ilmu, orang yang kita lihat selalu ahli ibadah, kita ambil faedah dari mereka. Karena kebanyakan orang sekarang sudah enggan dan sudah acuh tak acuh terhadap keberadaan para ulama. Bahkan beberapa dari mereka sungguh disayangkan dan sungguh sangat miris ini terjadi, sampai-sampai mereka memandang sebelah mata. Mereka, mungkin beberapa dari mereka ada yang menghinakan mereka, menghinakan para ulama, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain dan tidak bukan, mereka hanya dijadikan hanya untuk tempat hanya meminta doa saja,
atau mungkin hanya sebagai orang tua yang dihormati karena mereka sepuh dan dipandang sebelah mata, tidak lebih dari itu. Padahal seandainya mereka tahu kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencari solusi dari segala problem kehidupan mereka, baik itu problem kehidupan dunia atau akhirat, ada pada diri ulama. Karena itu jangan sampai sia-siakan keberadaan para ulama kita di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi teguran terhadap umat, yaitu dengan kematian para ulama, dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mautul alim thulmatun fil Islam. Kematian seorang alim adalah sebuah celah dalam agama Islam. La yasudduha syai'un, tidak akan sesuatu pun tidak akan bisa untuk menambal celah tersebut. Makhtalafal lailu wan nahar. Selama malam hari, siang hari, tidak ada yang bisa menutup celah tersebut. Sepanjang malam, sepanjang hari, tidak ada yang bisa menutup celah dalam agama tersebut, yaitu kematian seorang alim. Wa qala radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi qabla an yukbad wa qabduhu dhahabu ahlih. Karena itulah, kata beliau, hendaknya engkau selalu mencari ilmu sebelum dicabut, sedangkan dicabutnya ilmu itu dengan perginya orang yang membawa ilmu, yaitu para ulama. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan keberadaan para ulama kita, keberadaan para masyayikh, tuan-tuan guru yang selalu istiqamah mengajarkan agama, selalu istiqamah untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Dan jangan sampai dalam hati kita, dalam pandangan kita, dalam mindset kita, dalam cara berpikir kita, untuk meremehkan mereka, untuk memandang sebelah mata mereka, hingga kita campakkan mereka begitu saja. Dan jangan sampai kita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, karena kekurangan ajaran kita terhadap mereka. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu mencari ilmu, selalu mencari penglihatan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala lewat para ulama, sehingga ketika mereka meninggal, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memanfaatkan keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.